Perkenalkan, nama saya Zram Jarwaluyo dengan NIM 2402130083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang sudah observasi di SMP 13 Semarang. Di sini kelompok kami mengambil tema kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam kurikulum saat ini. Bagaimana kepala sekolah berperan sebagai mentor bagi guru, bukan sebagai administrator. Pendahuluan, pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dengan sistematis. Pendidikan memiliki tujuan untuk mencapai suasana belajar yang efektif dan efisien. Ketika tujuan tersebut tercapai, maka pendidikan itu bermutu. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, dimulai dari pembelajaran yang bermutu. Untuk pembelajaran diawali oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah bukan hanya sebagai administrator, tetapi juga mentor bagi guru sehingga guru lebih berkualitas dalam mengajar. Maka dari itu, kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam kurikulum saat ini sangat dibutuhkan dalam manajemen sekolah. Lalu, kelompok kami melakukan observasi di lokasi observasinya di SMP 13 Semarang, di Jalan Lamongan Raya, Sawangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk waktunya, kami melakukan observasi di hari Jumat, pada tanggal 13 Maret 2026, pukul 9.00 sampai 12.00 WIB. Lalu ada subjek observasi, Kepala Sekolah SMP 13 Semarang di saat ini yaitu Ibu Mukarwah SPD MSI. Guru SMP 13 Semarang berjumlah 40 guru SK, dan juga 4 non-SK, guru non-agama Islam. Lalu tenaga kependidikan SMP 13 Semarang berjumlah 11 orang tenaga pendidik, 3 satpam, tenaga kebersihan ada 4, perpustakaan 1, sisanya di administrasi, baik itu operator, rumah tangga, dapodik, dan juga bendahara. Lalu peserta didik di SMP 13 Semarang sendiri berjumlah 869 siswa, ataupun siswi juga, ada siswinya juga. Lalu untuk per kelasnya rata-rata terdapat 32 siswa atau siswi. Hasil data dari observasi kami di SMP 13 Semarang menunjukkan bahwa kurikulum di SMP 13 Semarang ini menggunakan kurikulum merdeka dengan visi menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, mencintai lingkungan, dan berlandaskan iman serta ketakwaan. Kemudian dari hasil observasi kami mencetuskan 3 poin utama sebagai landasan atau sebagai rumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi praktek manajemen sekolah SMP 13 Semarang. Yang kedua untuk menganalisis kesesuaian antara teori dengan praktek manajemen di SMP 13 Semarang. Dan yang ketiga yaitu untuk menganalisis kepemimpinan institusional kepala sekolah di SMP 13 Semarang. Nah, untuk pembahasan yang pertama dalam menjawab rumusan yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi praktek manajemen sekolah di SMP 13 Semarang, yaitu hasilnya yaitu praktek manajemen sekolah oleh kepala sekolah SMP 13 Semarang menguatkan posisi ekstrakurikuler sebagai ruang untuk mewadahi prestasi dari peserta didik. Dengan adanya kegiatan tersebut, dari peserta didik ini menggiatkan dengan kegiatan kultum, kemudian pembacaan Asmaul Husna setiap bulan Ramadan, sehingga prestasi dan ketakwaan akan selaras dengan tujuan sekolah dalam mencapai visi misinya. Kemudian, total quality management oleh sekolah digiatkan dengan pembagian kelas. Terdapat 27 rombel yang dibagi dengan bantuan BK, dan kemudian ada guru wali atau kita sebut sebagai perwalian, dan setiap guru wali memegang 20 anak untuk diperhatikan atau difokuskan prestasinya. Sehingga dengan itu, sekolah tidak hanya fokus pada pembelajaran, tetapi juga fokus pada peserta didik dalam mencapai prestasinya. Implementasi manajemen sekolah di SMP Negeri 13 Semarang telah berjalan efektif dengan mengedepankan prinsip Kaizen, yaitu perbaikan berkelanjutan melalui pengambilan keputusan berbasis data. Dalam kurikulum merdeka, asesmen dilakukan secara komprehensif melalui penilaian antar teman dan ketercapaian tujuan pembelajaran atau TP, sehingga tidak hanya terpaku pada nilai angka. Program P5 pun menjadi wadah kolaborasi dan akulturasi diri siswa yang diminati guru. Meski tantangan motivasi tetap menjadi perhatian. Dalam hal instruksional, perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik setiap mata pelajaran melalui pendekatan integratif. Misalnya, praktek produksi makanan itu berkaitan dengan IPA, dikolaborasikan dengan strategi jual beli yang ada pada pelajaran IPS. Dan penyusunan laporan ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, kegiatan kokurikuler dikelola sebagai integrasi MAPEL. Sementara, kualitas pembelajaran tetap terjaga melalui supervisi rutin oleh kepala sekolah beserta tim penilai. Kepemimpinan instruksional kepala sekolah telah diimplementasikan selaras dengan teori manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarah, serta pengendalian sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, peran kepemimpinan yang berfokus pada visi dan perubahan beririsan erat dengan fungsi manajemen yang menekankan pada efisiensi prosedur, di mana hal itu menuntut guru untuk tidak sekedar mengajar, tetapi juga mampu mengintegrasikan visi misi sekolah ke dalam dinamika kelas.
Meskipun implementasi kurikulum merdeka dan kurikulum satuan pendidikan telah memberikan keranjang kerja yang mendukung, tantangan nyata masih ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan fitur gawai yang tidak terkendali oleh peserta didik menjadi peran utama yang menghambat fokus dan efektivitas pembelajaran. Implementasi kurikulum merdeka dinilai efektif dalam membantu guru mencapai tujuan pembelajaran melalui pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran supervisi kepala sekolah yang sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pembelajaran, termasuk pemberian pelatihan bagi guru yang belum menguasai tentang media pembelajaran. Namun, efektivitas kurikulum dan model mengajar pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan guru untuk terus belajar dan beradaptasi. Di sisi lain, tercapainya tujuan pendidikan nasional ini menghadapi tantangan kompleks yang tidak hanya bersumber dari sistem, melainkan juga dari faktor eksternal seperti latar belakang keluarga dan pengaruh negatif penggunaan ponsel pintar. Meskipun fasilitas kurikulum merdeka mencerminkan semangat kemajuan pendidikan Indonesia, arus digitalisasi yang masif justru memicu degradasi karakter pelajar yang menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan saat ini. Praktek supervisi di SMP Negeri 13 Semarang telah selaras dengan teori manajemen sekolah, di mana kepala sekolah berperan efektif sebagai pemimpin pembelajaran yang membantu guru di kelas. Namun, tantangan digitalisasi tidak dapat dihindari karena sekolah tidak bisa sepenuhnya melarang penggunaan ponsel, meskipun penggunaannya di sekolah telah diatur. Perilaku siswa saat di rumah tetap berdampak pada kebiasaan belajar mereka. Sebagai solusi, penguatan pendidikan karakter sejak dini perlu diprioritaskan dibandingkan penguasaan teknik digital seperti coding atau aplikasi yang dinilai belum mendesak untuk usia di bawah 16 tahun. Dengan berfokus pada kompetensi afektif, aspek kognitif, dan psikomotorik, siswa diharapkan akan berkembang secara beriringan sesuai standar pendidikan.